Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana yang sehat atas taufik hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan ini bisa kita adakan satu kegiatan untuk silaturahim dan sekaligus silaturahim bil qalbi, dengan hati dan rasa. Mudah-mudahan hati kita sejuk, damai, dan perasaan kita nyaman sehingga indah semuanya karena atas rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman. Beliaulah yang membawa misi kebenaran, minadz zulumat ilan nur, dari zaman yang betul-betul gelap dari cahaya keimanan sehingga sampai terbawa ke alam yang terang benderang penuh pancaran hidayah dari Allah SWT. Mudah-mudahan dengan sholawat dan salam kita untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat besok di yaumala yang fa'umalun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita mencoba menyampaikan tema yaitu iman dan takwa. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT pada surah Al-Ma'idah ayat 35, disebutkan, kalau kita baca bersama bisa disimak nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat 35 pada juz yang ke-6. Kalau diterjemahkan bebas, artinya kurang lebih wallahu a'lam bimuradi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah pada jalannya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan. Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berpijak pada ayat tersebut pada surah Al-Ma'idah ayat 35 yang baru saja kita baca, kita dengar bersama, bahwa komponen pada kesuksesan itu ada 3.
yang dipesankan Al-Maidah 35 tadi. Komponennya apa saja untuk menuju pada kesuksesan. Dan ini sukses bukan sembarang sukses, tapi sukses di dunia sampai nanti sukses di akhirat. Itu utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat itu adalah yang kita tunggu, yang kita nanti, yang kita tuju, sukses yang sangat-sangat diharapkan oleh seluruh manusia sebagai hamba Allah, lebih-lebih yang punya iman dan takwa. Pertama, sukses yang dimaksud Al-Maidah tadi, Al-Quran itu, yaitu kita wajib punya iman, dan iman itu akan bisa kita jadikan ukuran manakala kita aplikasikan dengan kegiatan sehari-hari dalam bentuk takwa. Dan takwa ini adalah takwa yang dimaksud takwa Allah, takwa kepada Allah SWT. Apa itu iman? Iman dalam pengertian secara lughat, secara bahasa adalah at-tasdiq, atau membenarkan, atau yakin, atau percaya. Kemudian diurai lagi kalau iman secara istilahi, yaitu ma'rifatum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkani. Jadi kalau iman itu sudah adanya keyakinan dalam hati, jazm bahasa Jawanya, itu mantap, yakin, itu tidak goyah. Kemudian diikrarkan, qaulun diucapkan, bil lisan dengan ucapan. Termasuk isyhadu, itu syahadat itu ya, itu kan diucapkan, diikrarkan dengan lisan. Lalu setelah diucapkan, kemudian tindak lanjut yang berikutnya adalah aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yang jelasnya dengan aktivitas yang bermanfaat dan yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari yang disebut amilus sholihat. Jadi kalau iman tidak ada penerapan dalam amilus sholihat, itu imannya baru iman tapi belum ada dampak dalam kehidupan. Yang dampaknya itu kita tuju adalah amilus sholihat, pasti insya Allah manfaat, dan mengambil manfaat itu untuk kepentingan orang lain, tidak pada diri kita sendiri, untuk lingkungan kita. Oke, itu sukses yang pertama, komponennya adalah iman, takwa. Karena iman dan takwa itu sudah satu paket, tidak bisa dipisahkan, bagaikan mata uang. Pemirsa, pendengar yang dirahmati oleh Allah, sukses yang kedua komponennya adalah wasilah. Wasilah yang di sini dalam Al-Maidah ayat 35 itu, berlanjut pada ayat itu masih, adalah jalan, boleh disebut cara. Kita bisa sukses ada cara, wasilah, media. Kalau kita sebagai orang awam, maaf, kita punya agamanya Islam, insya Allah. Tanpa ada wasilah, perantara, mustahil kita Islamnya bisa kokoh, Islamnya bisa berkembang, dan Islamnya bisa istiqomah, bahkan husnul khotimah akhirnya. Pasti ada wasilah. Wasilah yang di sini adalah jalan yang menuju kepada ridhonya Allah. Bagaimana untuk menuju itu? Satu, kita punya nabi, yang nabi itu pasti membawa misi kebenaran yang datangnya dari Allah SWT langsung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, nabi paripurna, penyempurna dari seluruh misi syariat kebenaran yang datangnya dari Allah untuk nabi-nabi sebelum nabi kita Muhammad, mulai dari Nabi Daud, Musa, Isa alaihissalam, terus ditutup kenabian yang terakhir, yaitu beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia sebagai misi penyempurna yang universal, ajarannya dipandu dengan Al-Quran yang jumlahnya 30 juz sebagai penutup segala risalah kenabian dan kerasulan. La nabiyya ba'dah, karena setelah beliau Kanjeng Nabi diutus oleh Allah, diturunkan ke dunia ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tauhid, ajaran-ajaran kebenaran yang lain, termasuk muamalah, ubudiyah dan muamalah, terus
sosial yang lain itu tidak ada nabi lagi. La nabiyya ba'da. Jadi jangan mimpi kalau di era yang akhir zaman ini yang kata orang teknologinya sudah canggih, kok ono wong ngaku menjadi nabi, itu jangan digubris nyun sewu. Jangan didengar, itu namanya nabi palsu gitu. Jadi la nabiyya ba'da. Setelah kanjeng Nabi diutus sudah tidak ada SK kenabian lagi yang datang dari Allah. Kita kenal Islam itu harus ada wasilah, media, yang mentransformasikan Islam itu, yaitu adanya utusan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu contoh membawa misi ajaran Islam melalui Al-Quran yang 30 juz untuk memandu langkah kehidupan di dunia ini. Kita tidak kenal Nabi karena Nabi kita Muhammad lahir itu abadnya sudah jauh di atas 1500 tahun atau 15 abad yang lalu bahkan lebih. Kita tapi kenal ajaran yang beliau kanjeng Nabi dakwahkan, yang beliau ajarkan melalui siapa? Wasilah setelah kanjeng Nabi, medianya melalui para khulafaur rasyidin. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian turun lagi generasinya, wasilahnya, perantaranya, jalannya untuk mendakwakan itu melalui setelah generasi sahabat, tabi'in, terus kepada imam, terus kepada ulama, kepada masyayikh, guru-guru kita, diantaranya ustadz, ustadzah. Ini kita akan kenal Islam. Tanpa itu mustahil, karena kita tidak akan ketemu langsung saat beliau kanjeng Nabi mendakwakan Islam sebagai ajaran yang penyempurna. Lalu komponen yang ketiga, yang terakhir, yaitu kalau kita sudah punya iman dan kita bisa menjalankan dengan ketakwaan itu setiap harinya, dengan cara apa? Dipandu oleh sarana, yaitu jalan menuju ridha Allah, adanya ajaran-ajaran dari kanjeng Nabi melalui tadi para sahabat temurun sampai para ulama atau kiai, bahkan ustadz. Di sini al ulama warasatul anbiya, itu mata rantainya begitu. Kemudian kita tahu ajaran yang baik dan benar yang harus kita jalankan, yang kita ikuti, yang kita terapkan dalam sehari-hari, dan bisa menghindarkan dari ajaran atau cara-cara yang Allah tidak ridho. Akhirnya kita bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Lalu sungguh-sungguh atau jihad. Jihad yang di sini dimaksud sungguh-sungguh, tekun dan istiqomah ini. Jadi jangan diartikan, maaf ya, jihad itu harus ambil senjata, nembak, itu perang namanya. Itu perang dalam Islam pun diatur, tidak asal sembarang perang. Yang dimaksud jihad di sini mengajarkan kebenaran setelah dipandu dengan ayat dari Allah melalui kanjeng Nabi yang disampaikan lagi pada generasi seterusnya, sampai kita menerima ajaran itu dari guru, dari orang-orang yang sholih. Satu contoh, kiai, ulama atau ustadz-ustadzah, atau orang-orang yang menyampaikan ajaran kebenaran yang berdasar pada ajaran yang benar, yaitu Quran, hadis, ijma', qiyas, bahkan itu sah dan wajib kita ikuti. Tanpa dasar itu kita menolak pun boleh, karena tidak ada dasarnya Al-Quran, kita boleh menolak. Tidak ada dalam hadis, kita tidak boleh menolak. Kita tidak berdasar dari ijma' dan qiyas, minimal Quran dan hadis itu. Lah itu kita sungguh-sungguh dalam menjalankannya, itu juga merupakan komponen untuk menuju sukses pada akhir kehidupan kita, baik mulai dari dunia sampai akhirat. Satu contoh yang sangat-sangat sederhana, kita bisa sungguh-sungguh menjalankan sholat 5 waktu. Maaf ini ya, bagi yang belum sholatnya belum sempurna 5 waktu, maksudnya masih godang, monggo, belum kiamat masih lama, kita masih ada kesempatan, namanya taubat. Pintu taubat masih dibuka untuk kita kembali kepada ajaran yang disampaikan kanjeng Nabi. Taubatlah, taubatnya jangan tobat, tapi
kita istighfar mohon ampun kepada Allah dengan sejadi-jadinya, tobat tidak akan mengulang perbuatan yang pernah kita lakukan itu yang melanggar aturan Allah. Bahkan jari wong Jawa kapok citu itu namanya taubatan nasuha. Kemudian X-nya yang umpama objeknya sholat, kita tobatnya sholat yang pernah kita tinggal itu kita qadha. Bahasa Arabnya, bahasa Jawanya disauri. Contoh subuh kesiangan, berarti kan hutang sholat subuh 2 rakaat. Kita hutang itu wajib membayar, melunasi. Sholatnya diqadha, niatnya pemirsa yang dirahmati Allah, kalau yang belum terbiasa mungkin lah niatnya beri Pak. Niatnya pas pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia pun boleh. Allah Maha mendengar bahasa seluruh makhluknya. Contoh pakai bahasa Arab, usolli, salat yang diqadha ini, usolli fardhul subhi rakaataini, karena 2 rakaat disebutkan itu. Mustaqbilal kiblati, karena kita salat menghadap ke kiblat. Kiblat itu arahnya di maghrib, ke arah barat bagi orang Indonesia. Qadhaan fardhul lillahi ta'ala, itu ada kalimat qadhaan itu untuk menekankan bahwa salat ini terlewatkan, berarti kita hutang, diqadha, disauri. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seperti kita lazimnya salat baru doa iftitah, Fatihah, rukun salat, seterusnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, berdiri rakaat 1. Rakaat kedua begitu, ruku ya, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi baru tahiyat akhir dan tasyahud, kemudian salam, selesai. Lah besok bagaimana? Besok mau utang lagi, mau qadha lagi. Kok langganan utang, salat kok diqadha terus. Jangan asal-asalan, harus konsultasi pada orang yang lebih tahu, yaitu di sini ada guru, ustadz, ya. Baik di lingkungannya, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya itu hutang sholat subuh misalnya, saya belum bisa niatnya, tanya pada ahli agama itu. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Artinya asal-asalan, contohnya ora takon tapi ujug-ujug dikarang. Sholli fardhul subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala, itu namanya tidak punya guru, itu gurunya setan. Jadi keinginannya ada tapi tidak berdasar pada tuntunan orang yang solih, yang ahli agama. Ngarang mosok sholat kawanan sebutnya bahasa Arab campur bahasa Jawa, itu gimana itu? Itu namanya tidak berguru. Harus berguru, tanyalah pada ahlinya, yaitu ustadz. Minimal nggih di kampung ada kan, ya usolli fardhul subhi rakaataini mustaqbilal kiblati, qadhaan itu fardhu lillahi ta'ala, baru takbir aja kawanan lillahi ta'ala. Lah bagaimana itu? Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi pada dasarnya untuk menuju sukses akhirat itu dipandu oleh ayat Al-Quran, firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 35 tadi sudah jelas-jelas, dan tinggal kita ikuti konsepnya yang ditawarkan. Satu, iman itu di awal, dan iman itu aplikasinya pada takwa, sehingga takwa itu bagian daripada penyempurna iman kita. Kalau imannya tidak ada wujud takwa dalam pengejauhan tahan, imannya belum sempurna. Nah ini amil sholihah itu wujud dari takwa. Kemudian kita untuk menjalankan kegiatan supaya tidak salah itu ada wasilah menuju jalan yang benar yang diridhai oleh Allah. Itu ada yang menyampaikan ajaran-ajaran itu, ajaran kebenaran dalam hal ini yaitu guru atau media. Ya berguru itu ya, atau ngaji, bahasa yang di orang kampung itu ngaji. Ngaji jangan otodidak. Lah engko maca Quran, contohnya objeknya maca Quran, gurune kok buku langsung beli di Gramedia atau toko buku, ejaan transliter Indonesia itu ya, kalau zal itu ditulis ejaan DZ, maca Aladina Arabnya begitu kan, huruf Al-Qur'annya. Orang guru karo guru ustadz ngaji makhrajnya tidak pas, engko macane anut buku alat zina. Alat zina itu apa? Ya itu maca Yasin tidak digurukan, lafalnya tulisannya jadinya ya YAA
CIIN, karena mat panjang tulisannya ya AA CIIN. Nah, itu contoh, berarti itu ngajinya tidak berguru yang dimaksud begitu. Sehingga sungguh-sungguh berguru itu untuk menuju pada sukses yang di komponen ketiga itu wajahidu fisabili. Akhirnya endingnya supaya apa? 3 dipenuhi komponen itu la'allakum tuflihun. Itu akhir ayat 35. Supaya la'allakum itu nek bahasa kitabnya menawa-menawa, nek bahasa Indonesia dipertegas agar, malah cok hiperkorek ya, agar supaya itu agar ya supaya, ya salah satu dipakai ini menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar kita itu objeknya kan yang diseru kita semua, kumnya itu jamak ya, siapa saja yang mendengar. La'allakum tuflihun. Tuflihun itu bahasa trennya, goalnya, puncaknya adalah kesuksesan. Sukses dunia menuju sukses akhirat. Itu utuh ayatnya saya baca sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Quran surah Al-Maidah ayat 35 pada juz yang ke-6. Kesimpulannya bahwa kita diwajibkan bertakwa itu dalam keadaan apa saja. Tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal kondisi. Iya, jadi kapan saja. Jangan kapan-kapan takwa itu lagunya siapa? Mungkin ada yang kenal ya, kapan itu. Dimanapun kita berada dan kapan saja, berarti on time. Dasarnya hadisnya kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, itu ya. Dasarnya itu ya, ittaqillah, bertakwalah haitsu ma kunta. Ittaqillah itu perintah, itu bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Berarti ruang gerak kita, waktu tidak dibatasi, kapan saja. Di WC bertakwa, tidak ada orang yang bertakwa, banyak orang yang bertakwa. Kalau kita pergi ke pasar ya bertakwa, kalau kita pergi ke sawah bertakwa, kita ke kebun bertakwa, ke sekolah ya bertakwa. Itu namanya kapan saja. Kalau siswa untuk sukses, panduannya jelas. Hadisnya kanjeng Nabi lagi mengatakan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi belajar menuntut ilmu. Jangan dipelesetkan. Ilmu kok dituntut, wong ilmu tidak salah. Itu kata cak lontong. Jangan itu. Ya. Tolabul ilmi itu perintah kanjeng Nabi maturi, belajarlah ya, belajar apa saja yang penting manfaatnya untuk kebaikan kita dan orang lain ya. Karena belajar itu hukumnya fardu ya, wajib. Udah siapa? Ala kulli itu wajib ingatasi. Kulli itu setiap muslim dan muslimat. Objeknya adalah sasarannya orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Lah nek wong kudu Islam piye Pak? Ya di dalam yang hadis ini untuk siapa saja, berarti seluruh manusia, lebih-lebih yang Islam dan beriman itu diwajibkan untuk belajar. Dan moto yang terakhir untuk sukses bagi pelajar, man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah pasti dapat apa yang disungguh-sungguhi. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun sekilas, walau kalimatan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan selip kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, mustami'in mustami'at rahimakumullah, mohon kiranya dimaafkan. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.